Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nova Putri dengan NIM 23010022. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi desain pembelajaran PAI dengan judul desain model pembelajaran, yaitu menentukan model, strategi, dan metode pembelajaran. Yang pertama, menentukan model pembelajaran. Model seringkali diartikan sebagai tampilan grafis metode kerja yang terstruktur, serta mencakup pemikiran berupa penjabaran atau keterangan beserta usulan. Nah, model tentu semuanya merujuk pada bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif. Kemudian, ada model pembelajaran yang paling umum digunakan. Yang pertama, yaitu pembelajaran langsung. Dalam model ini, guru menjadi titik fokus utama dalam alur pembelajaran, dan guru menyuguhkan materi secara terperinci. Yang kedua, pembelajaran kooperatif. Peserta didik bekerja sama dalam kelompok kecil bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Model ini melibatkan peserta didik bertukar wawasan dengan teman sekelompoknya. Yang ketiga, pembelajaran inquiry. Model yang melibatkan peserta didik akan proses penemuan, penyelidikan, serta melakukan studi. Peserta didik diberikan peluang untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawabannya secara mandiri. Yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi. Model ini melibatkan atau menguatkan pada keterampilan kompetensi tertentu, di mana peserta didik berkembang dengan kemampuan mereka miliki. Yang kelima, pembelajaran daring. Model ini memanfaatkan penggunaan teknologi komunikasi untuk mendukung dan berkolaborasi bersama peserta didik dan tenaga pendidik atau guru secara virtual. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang disusun dan digunakan oleh tenaga pendidik yang bertujuan supaya peserta didik mengikuti pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Di antaranya, strategi pembelajaran yang umum digunakan yaitu strategi pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, berbasis atau berfokus pada siswa. Kemudian, strategi pembelajaran gamifikasi. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengaplikasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Strategi pembelajaran diantaranya yaitu yang pertama, ceramah. Metode ini digunakan oleh pendidik menyampaikan informasi atau bahan ajar secara lisan kepada peserta didik. Yang kedua, demonstrasi. Metode pengajaran di mana pendidik memperagakan suatu prosedur atau cara atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Yang ketiga, diskusi. Metode pengajaran di mana peserta didik berpartisipasi dalam interaksi atau diskusi mengenai topik atau masalah khusus. Yang kelima, laboratorium. Metode pembelajaran yang melibatkan pemakaian laboratorium untuk melakukan eksperimen atau observasi, serta kegiatan yang terkait dengan materi pembelajaran. Yang keenam, debat. Peserta didik berpartisipasi dalam diskusi formal untuk mengajukan argumen, menyanggah pendapat, dan mempertahankan posisi mereka mengenai topik yang spesifik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang merancang skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran merupakan materi yang uraian yang lebih rinci dari silabus mata pelajaran, yang mencakup pengalaman belajar yang dinamis secara teratur dan berfungsi sebagai acuan praktis bagi pendidikan yang menjalankan proses pembelajaran. Adapun tahapan dalam menyiapkan skenario pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi yang diaplikasikan secara
pada kurikulum. Yang kedua, memahami karakter peserta didik. Yang ketiga, menyusun bahan ajar. Yang keempat, menentukan cara dan strategi evaluasi. Yang kelima, menentukan penanganan cara dan prosedur pembelajaran. Yang keenam, merancang metode pembelajaran. Saya Erna Irani, NIM 23010068. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan pembelajaran. Mekanisme pembelajaran mengacu pada tahapan atau prosedur kerja teratur yang berlangsung dalam aktivitas pembelajaran. Mekanisme ini bertujuan untuk membentuk lingkungan belajar yang optimal dan produktif, mendukung tercapainya tujuan pembelajaran, serta mendorong kemajuan peserta didik. Ada beberapa mekanisme untuk digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, menyampaikan materi. Mekanisme ini melibatkan penyampaian materi atau informasi kepada peserta didik. Ini bisa dilakukan melalui ceramah, presentasi, membaca materi, menonton video, atau menggunakan sumber daya digital lainnya. Yang kedua, diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah cara yang efektif untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam dan kolaborasi antara peserta didik. Peserta didik dapat berbagi pikiran, pengalaman, dan pendapat mereka tentang topik yang sedang dipelajari. Yang ketiga, pemecahan masalah. Ini adalah pendekatan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari dengan memberikan masalah atau tantangan. Yang keempat, pekerjaan kelompok. Pekerjaan kelompok melibatkan siswa bekerja sama dengan kelompok yang lebih kecil atau menyelesaikan proyek atau tugas tertentu. Yang kelima, praktik mandiri. Metode ini melibatkan siswa untuk melakukan kegiatan mandiri untuk memperoleh pemahaman dan penerapan ide-ide yang telah mereka pelajari. Ini dapat berupa latihan, tugas, atau proyek individu. Yang keenam, demonstrasi dan simulasi. Simulasi dan demonstrasi biasanya digunakan dalam pembelajaran praktis, seperti pelatihan keterampilan atau eksperimen sains. Ini melibatkan instruksi atau fasilitator melakukan demonstrasi praktik dan peserta didik melibatkan dalam mempraktekkannya sendiri. Yang ketujuh, evaluasi atau umpan balik. Metode ini melibatkan penilaian siswa untuk mengukur pemahaman mereka tentang materi yang diajarkan. Ini dapat dilakukan dengan tes, tugas, proyek, atau metode penilaian lainnya. Memberikan kritik yang konstruktif juga penting untuk membantu siswi memperbaiki pembelajaran mereka. Dalam pembuatan pengalaman belajar yang luar biasa, lebih luas dan efektif, mekanisme ini dapat digunakan secara terpisah atau dikombinasikan. Selain itu, penting untuk menyesuaikan mekanisme pembelajaran dengan gaya belajar dan kebutuhan peserta didik. Yang di atas itu judul desain model pembelajaran. Cukup luas dan mencakup berbagai aspek dalam pengembangan model pembelajaran. Namun, jika harus membuat kesimpulan berdasarkan ide tersebut, beberapa poin penting yang dapat diambil yaitu: A. Pentingnya perencanaan yang matang. Perencanaan desain model harus disusun secara sistematis agar tercapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, kebutuhan peserta didik. Desain model
perlu mengimbangi antara kebutuhan dan karakter peserta didik untuk memantapkan pemahaman. Yang ketiga, model, strategi, metode. Elemen ini perlu dirancang secara efektif dan desain pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan minat peserta didik. Model yang tepat akan meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. Evaluasi yang efektif ialah bagian penting untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi, desain model pembelajaran adalah proses perencanaan yang mengarah pada pengalaman pembelajaran yang efektif. Fokus pada peserta didik, variasi metode pembelajaran, evaluasi dan refleksi adalah hal-hal paling penting yang harus diperhatikan ketika membuat desain model pembelajaran.